Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program obrolan Keribosi menanti ujung rel kereta api. Saya ingin ke Pak Kabalai terlebih dahulu. Pak Kabalai, ini perdebatan silang pendapat masih terus berlanjut di media. Pihak Balai untuk meredam itu dan peran Balai agar dapat tetap melanjutkan kereta api tanpa mengesampingkan mitigasi bencana seperti yang diklaim oleh pemerintah Kota Makassar seperti apa? Ya, jadi memang saya kira ini kesempatan yang baik ya untuk sama-sama kita melihat secara objektif gitu, bahwa pembangunan ini merupakan bisa dikatakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah pusat terhadap Indonesia Timur. Makanya nilai investasinya cukup tinggi sekali, kurang lebih hampir 8 triliun dana yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Makassar Parepare. Nah, kami ingin mengajak semua tokoh, para akademisi melihat ini secara komprehensif. Apa sih yang menjadi dasar atau keberatan dan lain-lain. Tadi sudah saya sampaikan pada kesempatan awal bahwa di dalam proses pemilihan teknologi atau pembangunan, perencanaan pembangunan ada beberapa aspek. Aspek teknis, pembiayaan dan manfaat. Di dalam kacamata ini kami melihat saat ini memang kebutuhannya masih at grade. Dan saya minta tentu saja pemerintah provinsi juga mampu mendeliver informasi ini secara baik. Sehingga apa yang diterima oleh masyarakat juga informasinya konstruktif. Dan kami juga mengajak, ayo kalau memang ada diskusi-diskusi apapun, kami terbuka untuk ruang diskusi. Karena kenapa? Ini momentum bersejarah. Momentum bersejarah tidak hanya untuk masyarakat Maros, Pangkep dan Baru, tapi juga buat Makassar dan Parepare. Kalau ini berlanjut, ada potensi kita lanjutkan sampai ke Bitung. Dan sumber pembiayaannya dari pemerintah pusat. Jadi yang diuntungkan itu tidak hanya pemerintah daerah secara institusi, tapi masyarakat yang merasakan langsung secara ekonomi. Baik. Pak Idam, kalau Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, karena silang pendapat ini masih terus berlangsung. Saya melihatnya di beberapa media, perang antar pernyataan itu, klaim-klaim masing-masing instansi masih terus berlanjut. Kalau Anda melihat gimana seharusnya pemerintah bersikap? Pertama, pemerintah saya kira secara teknis harus masuk dalam kajian teknis ya. Perdebatannya harus dalam perspektif yang terukur. Jadi kajian-kajian ilmiah, dan kita melihat dan yang ditargetkan adalah segera bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Karena memang kan ini sudah mendesak ini, Bung Hanto. Ini kita lihat kemacetan antara kalau kita mau ke arah Maros masuk ke Baru itu kan sudah mulai lumayan padat ya. Nah, kalau saya asumsi kalau keretanya udah jalan efektif, sudah berjalan efektif, paling tidak terurai, beban akan terbagi. Nah, itu salah satu keuntungan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kalau persoalan dia elevated atau persoalan dia landed, ini kita ada kajian teknisnya. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi lahan kita yang ada, memang masih cukup luas, cukup memadai lah untuk landed. Jadi kalau ada pemikiran elevated, tentunya itu kajiannya akan lebih seru lagi, dan itu akan ada perspektif dari banyak masukan. Tapi kita melihat sekarang ini yang mana dulu lah yang bisa kira-kira bisa lebih cepat terrealisasi dan lebih cepat terasa manfaatnya bagi masyarakat. Tapi kan kajian ilmiahnya sudah dilakukan jauh hari sebelum peletakan batu pertama dilakukan. Iya, Bang. Maka itu saya katakan bahwa kalau memang kajian ilmiahnya sudah ada, dan kalau ada kontra terhadap kajian ilmiah tersebut, itu silakan dalam forum-forum ilmiah. Dibantah juga dengan dengan kajian ilmiah juga. Kalau saya seperti itu, kalau nggak begitu nggak susah ketemunya. Tapi kalaupun dia susah ketemu, saya yakin mekanisme pemerintah ini kan, pemerintahan adalah satu kesatuan unity yang hierarkis. Saya yakin akan ada keputusan, dan sebaiknya keputusan itu, kalau menurut saya, keputusan sebaiknya adalah keputusan bersama, menjadi suatu niat bersama, dan selalu dilandaskan oleh kajian-kajian yang ilmiah. Artinya dari pernyataan Pak Idam tadi, berarti Anda melihat bahwa ia menolak itu artinya tidak melihatnya secara ilmiah, tetap meskipun klaimnya dari aspek tata ruang dan wilayah.
itulah saya katakan Mas, mungkin itu perspektif ilmiah yang dicoba dikemukakan juga. Tetapi sudah ada sebelumnya kajian yang sebenarnya kajian ini sudah melalui proses komunikasi juga cukup panjang. Nah, sehingga kalau memang ada review yang mau dilakukan, ada ini ya silakan dibicarakan melalui instrumen-instrumen yang sudah disiapkan pemerintah. Instrumen apa itu ya? Instrumen forum penataan ruang misalnya. Salah satunya alternatif seperti itu. Oke. Baik, Pak Kabalai tadi Pak Idam sudah menyatakan bahwa misalnya ada hambatan di tengah perjalanan pembangunan rel kereta api, khususnya segmen di Kota Makassar ini. Harusnya yang sebagai penyelenggara Anda dalam hal ini membuka ruang komunikasi publik, terutama kepada mereka yang menolak. Ini kan melibatkan multi instansi, koordinasinya gimana itu? Ya, saya kira begini, harus dipahami ini adalah proyek strategis nasional. Kemudian juga pentahapannya kita sudah panjang ini. Dari tahapan perencanaan, kemudian juga berdiskusi, baik dari instansi level provinsi sampai kabupaten kota gitu ya. Dan tentu saja yang ngelit di level daerah itu ada di provinsi. Nah, tentu saja nanti provinsi menjembatani komunikasi ini dengan kabupaten kota. Nah, kami sudah secara intens berkomunikasi itu. Dan sekarang posisinya pun sudah ada di posisi provinsi, sudah bukan di kami lagi. Jadi kalaupun nanti ada diskusi panjang segala macam, kami berharap ini bisa difasilitasi oleh provinsi. Karena pada akhirnya nanti kewenangan untuk menetapkan lokasi itu ada di provinsi. Iya, bukan di kami. Kami memang pemrakarsa, tapi pemrakarsa itu menyiapkan dokumen perencanaan dan kajian teknis lainnya. Nah, kajian teknis lain ini sudah disampaikan lewat provinsi dengan menunjukkan berbagai tim. Kemudian dirapatkan rapat konsultasi, rapat sosialisasi. Jadi tahapan itu sudah selesai semua. Termasuk soal AMDAL. Sudah AMDAL dari tahun 2015. Bahkan izin lingkungan itu seperti yang saya sampaikan tadi sudah keluar tahun 2015. Jadi sebetulnya ini sudah di penghujung. Artinya ini sebetulnya sudah selesai sebetulnya. Sudah selesai. Terus yang dipermasalahkan sekarang ini karena dalihnya adalah kalau itu landed itu bisa menyebabkan banjir. Artinya mitigasi bencana dikesampingkan dalam proyek kereta api ini. Oh tidak. Jadi begini. Di dalam pemilihan jenis konstruksi, tadi saya sampaikan aspek teknis juga sudah dipertimbangkan. Termasuk juga di dalam perencanaannya itu kita mendesain 50 tahun mengantisipasi terjadinya banjir. Nah, kalau memang ada catchment area, itu kita bisa hitung ulang. Jadi tidak ada masalah secara teknis. Justru karena masalah teknis itu kita bisa hitung ulang. Di mana misalnya area-area yang berpotensi daerah genangan. Kalau di dalam desain teknis standar kita, mungkin jarak per 100 meter kita buat box penyimbang maupun sebagai drainase. Jadi ada beberapa box yang kita bangun itu tergantung fungsinya. Ada sebagai fungsinya drainase, ada sebagai penyimbang, ada sebagai jalan akses. Sehingga tidak ada nanti perpotongan dengan jalanan umum. Pilihannya antara kereta api di bawah atau dia ada jembatan di box. Jadi sama seperti yang di jalan poros, itu konstruksinya jadi jembatan. Jadi bukan berarti itu elevated, tidak. Fungsinya jembatan sehingga tidak ada perpotongan, menahan lalu lintas umum. Jadi betul-betul kita hindari adanya perlintasan. Itu lebih kepada andalan ini ya Pak? Yes, jadi semua aspek sudah dikaji sebetulnya. Makanya saya datang ke Makassar ini kan di tahun 2021 bulan November. Semua desain sudah selesai. Dan kegiatan di dalam penganggaran, apalagi ini APBN atau pemerintah pusat, itu penganggaran sudah tahun sebelumnya. Jadi ketika dia udah masuk akhir tahun itu sudah jadi. Jadi kami hanya melanjutkan desain yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pak Idam, kalau Anda melihat bagaimana sih sebetulnya agar kereta api ini bisa tetap berjalan tanpa merusak tata ruang dan wilayah Kota Makassar seperti klaim sepihak dari pemerintah Kota Makassar? Itulah saya kira instrumennya adalah kajian. Jadi kajian yang tadi terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan, lalu lintasnya bagaimana. Nah, itu semua yang menjadi tolak ukur kita dalam menilai ke depan pembangunan ini akan kemana nantinya, apakah dia akan merusak lingkungan atau tidak. Nah, selama kajian-kajian tersebut sekali lagi secara ilmiah sudah dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan secara konsisten, maka kita yakin bahwa pembangunan tersebut akan minim dampak terhadap lingkungan. Itu yang saya pahami seperti itu. Artinya Anda sepakat bahwa
sebetulnya konsep ini sudah final? Itu tadi saya lihat ini kan proses sudah cukup panjang. Iya. Sudah cukup panjang. Jadi karena sudah cukup panjang dan selama dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pakar yang sudah bertanggung jawab di dalam dokumen tersebut dan dijalankan secara konsisten, maka kecil kemungkinan akan menjadi masalah yang menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Oke. Baik. Pak Kabalai dan juga Pak Idam, kita harus rehat sejenak. Kita akan kembali pemirsa di obrolan Kerebosi usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali.